3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri, Mahfudz Naraji, dan Muhammad Aldi Putra Pradito sebagai partner saya kali ini. Kami akan membahas tentang syarat bersih lebih dari satu, perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia. Kita mulai dulu dari abstrak, yaitu hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan. Poligami merupakan suatu yang dibolehkan menurut undang-undang. Perihal poligami pun diatur dengan ketat melalui sejumlah peraturan lain. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan istri lebih dari satu antara negara Indonesia dengan negara Malaysia sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Pendahuluan. Asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami. Dalam hal ini, asas monogami dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 9 yang menjelaskan mengenai monogami dan pengecualiannya dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2, di mana dijelaskan bahwa ayat 1 pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pada ayat 2 dijelaskan mengenai pengecualiannya, yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, menurut negara Malaysia, menganggap poligami sebagai sebuah tindakan kriminal di mana dapat kita lihat pada pembebanan pada syarat, alasan dan prosedur yang lebih ketat. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata polus yang artinya banyak dan gamos yang artinya perkawinan. Dalam sistem perkawinan, bahwa seseorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, yaitu seseorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat. Kemudian, para ahli membedakannya dengan menggunakan istilah poligini, yaitu dari kata polus yang artinya banyak dan gune yang artinya perempuan. Jadi poligini yaitu untuk mengambil lebih dari seorang istri. Selain poligini, ada juga poliandri, yaitu berasal dari kata polus yang artinya banyak dan aner negatif andros yang artinya lelaki. Poligami adalah perkawinan seseorang suami dengan lebih dari seseorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ada 2 ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yaitu Quran Surat Al-Nisa dan Al-Nisa. Untuk beristri lebih dari satu harus memenuhi kondisi tertentu yaitu sesuai menggunakan 5 undang-undang perkawinan yaitu wajib adanya persetujuan istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami bisa mengklaim keperluan-keperluan hidup istri-istri serta anak-anak mereka, adanya agunan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Batasan penelitian ini mengkaji tentang syarat beristri lebih dari satu. Untuk melakukan penelitian dilakukan perbandingan hukum menggunakan Malaysia sebab mempunyai persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hal istri lebih dari satu. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Wacana Perkawinan dan Undang-Undang Malaysia Akta 303. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalamnya terdapat peraturan yang mengatur tentang poligami dalam pasal 3, 4, 5, dan 9. Sedangkan di Malaysia peraturan poligami salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Malaysia Akta 303. Metode penelitian yang kita ambil adalah penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang melakukan penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Penelitian dalam karya ilmu ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur yang ada kaitannya dengan hukum pidana dan perlindungan anak. Karya ilmiah maupun hasil penelitian jurnal
yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Pengaturan istri lebih dari satu di Indonesia. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu bentuk asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami yang berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada asasnya, seorang pria lebih seorang pria boleh memiliki seorang istri, seseorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Asas dalam undang-undang perkawinan bukan monogami mutlak, tetapi asas monogami relatif seperti yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, melakukan poligami Indonesia dibolehkan dengan cara syarat yang sudah diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia. Dalam hal seorang suami yang ingin berpoligami, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan 3 syarat kumulatif. Syarat alternatif sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan meliputi yaitu A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan syarat kumulatif yang juga telah ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu A. Ada persetujuan tertulis dari istri-istri. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. C. Dalam jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberi penjelasan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pengaturan istri lebih dari satu di Malaysia. Setelah Malaysia merdeka, upaya pembaharuan hukum keluarga sudah mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, bukan hanya pendaftaran perkawinan dan perceraian seperti pada undang-undang sebelumnya. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan, dan Negeri Sembilan yang kemudian diikuti oleh negara-negara bagian lain. Undang-undang perkawinan Islam yang berlaku sekarang di Malaysia adalah undang-undang perkawinan yang sesuai dengan ketetapan undang-undang masing-masing negeri. Undang-undang tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Malaysia Akta 303 atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, dan akta ini hanya terpakai bagi wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan. Seperti yang telah ditegaskan dalam Section 1 Subsection 1 Undang-Undang Malaysia Akta 303, semua negeri di Malaysia menyatakan bahwa setiap permohonan untuk poligami harus mendapatkan izin tertulis dari Mahkamah Syariah ataupun Hakim Syariah. Selanjutnya, seperti yang ditegaskan dalam Section 23 Subsection 1 dan Subsection 2 Undang-Undang Malaysia Akta 303, yaitu 1. Tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya, semasa perkawinannya, boleh kecuali dengan mendapatkan kebenaran terlebih dahulu secara tertulis daripada mahkamah membuat kontrak perkawinan yang lain dengan perempuan lain atau perkawinan yang dikontrakkan tanpa kebenaran sedemikian boleh didaftarkan di bawah akta ini dengan syarat mahkamah boleh jika ditunjukkan bahwa perkawinan sedemikian adalah salah satu mengikuti hukum syarat memerintahkan perkawinan itu didaftarkan takluk kepada Section 123. Yang kedua, subsection 1 terpakai bagi perkawinan dalam wilayah persekutuan seorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar wilayah persekutuan dan perkawinan di luar wilayah persekutuan seorang lelaki yang bermastautin dalam wilayah persekutuan. Peraturan ini
Undang-Undang Malaysia Akta 303 yang berlaku untuk pernikahan di dalam wilayah-wilayah persekutuan dengan pria yang bertempat tinggal di dalam atau di luar wilayah persekutuan dan pernikahan di luar wilayah-wilayah persekutuan dari seorang pria yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah persekutuan. Selanjutnya, berikut adalah kasusnya. Diskusi. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang poligami adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa jenis pasal terkait poligami di antara lain sebagai berikut. 1. Pasal 3 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada asasnya seorang pria boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya memiliki seorang suami. Yang kedua, ayat 2, pengadilan dapat izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Yang kedua, pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ayat 1, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat 2, pengadilan yang bermaksud pada data ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Yang ketiga, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang yang dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Persetujuan dari istri-istri. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat 4, pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Yang keempat, pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang pertama, ayat 1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan pasal 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Yang ayat 2, pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampirannya. Yang kelima, pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Yang keenam, pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada izinnya pengadilan, seperti yang dimaksud dalam pasal 43. Yang ketujuh, pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat 1, kecuali apabila ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka A. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat 3, 40 atau 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500. Yang B, pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, ayat 1, 11, 13,
peraturan pemerintah yang ini dihukum dengan hukuman kurung selama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp7.500. Selain itu, pengaturan poligami juga diatur dalam Undang-Undang Malaysia Akta 303. Dalam undang-undang tersebut terdapat 3 pasal yang terkait dengan poligami antara lain sebagai berikut. 1. Section 23 subsection 1. Tiada seorang lelaki pun semasa wujudnya sesuatu perkawinan boleh kecuali dengan mendapatkan kebenaran terlebih dahulu secara tertulis daripada mahkamah, membuat kontrak perkawinan yang lain dengan perempuan lain, atau perkawinan yang dikontrakkan tanpa kebenaran sedemikian boleh didaftarkan di bawah akta ini. Dengan syarat mahkamah boleh jika ia ditunjukkan bahwa perkawinan sedemikian ini adalah sah mengikuti hukum syara, memerintahkan perkawinan itu didaftarkan tertakluk kepada Section 123. Ayat 2 subsection 1 terpakai bagi perkawinan dalam wilayah persekutuan seorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar wilayah persekutuan dan perkawinan di luar wilayah persekutuan seorang lelaki yang bermastautin dan dalam wilayah persekutuan. Yang ketiga, permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada mahkamah mengikuti cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan sesuatu akuan menyatakan alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu pendapatan pemohon pada masa itu. Butir-butir komitmen dan kewajiban dan tanggungan kewenangan yang patut ditentukan bila orang tanggungannya termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikut dengan perkawinan yang dicadangkan itu. Dan sama ada keizinan atau pandangan istri atau istri-istrinya yang sedia adalah telah diperoleh atau tidak terhadap perkawinan yang dicadangkan itu. Yang keempat, apabila menerima permohonan itu, mahkamah hendaklah memanggil pemohon dan istri atau istri-istrinya yang sedia ada supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam mahkamah tertutup dan mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu berpuas hati. Yang kedua, Section 52 subsection 1 abjad A dan B. Jika dia mempunyai istri lebih dari seorang, dia tidak melayani istri yang berkenaan secara adil mengikuti kehendakan hukum syara. Yang tiga, Section 123, seorang lelaki berkawin laki-laki di mana jua pun dalam masa berkawinnya yang sedia ada masih berurusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari mahkamah, maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi Rp1.000 atau dipenjarakan tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pasal yang terkait dengan poligami seperti yang telah penulis kemukakan di atas itu, Section 23 subsection 1 tentang izin poligami yang diberikan oleh mahkamah, Section 23 subsection 2 tentang keberlakuan pengaturan poligami bagi seluruh wilayah persekutuan, Section 23 subsection 3 tentang dokumen atau surat yang diperlukan dalam mengajukan poligami, izin dari istri sebelum serta alasan melakukan poligami, Section 23 subsection 4 tentang syarat poligami, Section 52 subsection 1 abjad A dan B tentang pembubaran pengawinan poligami, dan Section 123 tentang tindak pidana. Kesimpulan, dalam pengaturan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Undang-Undang Malaysia Akta 303 memiliki persamaan mengenai kebolehan poligami, izin poligami dari pengadilan, pengajuan permohonan secara tertulis, alasan suami melakukan poligami, terdapat aturan mengenai syarat poligami dan sanksi pidana, sedangkan perbedaannya meliputi keberlakuan dasar memberikan izin,
persetujuan istri, syarat-syarat pembubaran perkawinan, poligami, jenis pidana, pidana bagi pegawai, pencatat tanpa izin pengadilan, dan besaran ancaman pidana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.